Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Dr. Agustina Dewi Setiari SSM Hum. Yang kami hormati, Ketua Jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Ibu Indah Wahyuningsih SSMA, Ketua Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia Komisariat Jember, Dr. Heru SP Saputra MHum, Ketua Kelompok Riset Pertelaahan Sastra Konteks Budaya Persada, Dr. Anda Titik Maslikatin MHum, Ketua Kelompok Riset Center for English Literature and Culture, sekaligus moderator Ibu Erna Cahyawati SSM Hum, Ketua Teen and Children's Literature Research Group, Dr. Dina D. Kusumayanti MA, para pembicara Dr. Ekna Satria MHum dari FISIP Universitas Trunojoyo Madura, dan Bapak Ahmad Rifai SPD MPD dari Universitas Jember, dan Bapak Ibu peserta yang berkenan menghadiri ngontras pagi ini. Memetik gitar bunyinya bernada, menggema dalam alunan dan lamunan. Selamat datang para peserta yang berbahagia dalam acara Ngontras 28. Membeli kelapa muda sebanyak 8, dinikmatinya di tengah siang membara. Diskusi kami hadir penuh dengan kehangatan, dengan tema Sisi Lain Budaya Madura. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas kehendaknya kita dapat menghadiri Ngobrol Nasional Metasastra ke-26 atau biasa dikenal dengan Ngontras 28. Hari ini kami akan menghadirkan sebuah diskusi yang sangat menarik dengan tema Sisi Lain Budaya Madura. Madura dikenal memiliki budaya khas, di antaranya karapan sapi, carok, dan senjata tradisional celurit. Sisi lain dari masyarakat Madura yang religius, diantaranya tradisi minum jamu dan tradisi mamaca, atau mendendangkan naskah Arab Melayu. Keduanya merefleksikan tradisi lisan warisan leluhur. Persoalan yang kemudian muncul, masih eksiskah kedua tradisi tersebut? Sejauh mana keduanya merepresentasikan identitas Madura? Benarkah jamu Madura bukan hanya untuk menjaga stamina, melainkan juga untuk reproduksi dan vitalitas seksual? Adakah relasi antara memaca dan nilai-nilai religiusitas orang Madura? Bagaimana respon generasi muda Madura terhadap tradisi minum jamu dan tradisi memaca? Untuk menjawab serangkaian pertanyaan itu, mari kita simak paparan pakar budaya Madura dalam webinar Ngontras 28. Baiklah, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon meletakkan tangan kanan di bahu kiri sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat.
diucapkan terima kasih. Berikutnya, saya akan membacakan tata tertib acara yang juga akan ditampilkan pada layar utama. Tata tertib acara. Yang pertama, gunakanlah username pada Zoom yang sesuai dengan nama Anda. Peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon selama acara sedang berlangsung, kecuali dalam sesi tanya-jawab. Jika ada pertanyaan, silahkan raise hand atau menuliskan di kolom chat dengan format nama, underscore, instansi, underscore, pertanyaan. Link presensi kegiatan dan materi akan dibagikan 10 menit sebelum acara selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, sekaligus membuka Ngontras 28 pagi ini. Yang terhormat, Ibu Indah Wahyuningsi SSMA, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama izinkan saya menyapa Ketua Umum HISKI Jember, Dr. Heri Saputra, yang bekerja sama dengan Jurnal Semiotika, juga dengan Keris Persada, Keris CELC, dan Keris Teens and Children's Literature, bersama-sama dengan Prodi Sastra Indonesia dan Sastra Inggris tentunya. Pada Ngontras ke-28 kali ini, Ngontras menghadirkan tema sisi lain budaya Madura dengan narasumber Ibu Dr. Etna Satriati MHum dari Universitas Trunojoyo dan Bapak Ahmad Rifai SPD MPD dari Universitas Jember. Bapak Ibu peserta Ngontras yang kami banggakan, panitia Ngontras yang kami cintai, kami berterima kasih telah kembali diberikan kesempatan untuk hadir membuka acara Ngontras ke-28 pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, Ngontras 28 mengangkat tema terkait dengan budaya Madura. Kita mengenal budaya Madura ini sangat unik. Saya lahir di Jember, lahir di sebegitu banyak masyarakat Madura, kemudian lahir juga di keluarga yang campur Madura, kebetulan ayah saya berdarah Madura, suami Madura, jadi kurang lebih sedikit banyak sangat mengenal sisi budaya Madura ini. Bapak Ibu, kita mengenal carok, kita mengenal karapan sapi, kita mengenal kuliner Madura, kita juga mengenal produk budaya Madura seperti tarian, keunikan, cara berpakaian, dan sebagainya. Nah, kali ini pada Ngontras ke-28 kita akan melihat sisi lain budaya Madura melalui budaya Jamu, Madura, dan budaya Mamaca atau Ajamo, mungkin dalam bahasa Madura begitu ini. Nah, benarkah kedua tradisi lisan ini mewakili identitas Madura? Apakah kedua budaya ini masih eksis di dalam masyarakat Madura, terutama pada generasi muda saat ini? Benarkah ada relasi antara Mamaca dan nilai-nilai religiositas orang Madura? Monggo bersama-sama kita ikuti Ngontras ke-28 HISKI Komisariat Jember hari ini dengan saya buka dengan pantun Bapak Ibu. Lenjelen katrawas duh lebur ongkuh kana. Pol ngompol nengi ngontras oleh banyak ilmu kana.
Monggo Bapak Ibu kita ikuti ngontras pagi ini. Acara ngontras kita buka dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah memberikan sambutan dan membuka acara ini. Sebelum memulai acara, kami mohon Bapak dan Ibu mengaktifkan video untuk melakukan foto bersama sebagai dokumentasi acara ini. Pendokumentasian akan dilakukan oleh tim kami. Saudari Novi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Fatma. Baik, untuk slide yang pertama. Baik, 1, 2, 3. Untuk slide yang selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang ketiga. 1, 2, 3. Dan untuk slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pewara. Diucapkan terima kasih. Acara ini akan dipandu oleh moderator kami, Ibu Erna Cahyawati SSM Bum. Tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat beliau. Nama, Erna Cahyawati SSM Bum. Sekarang beliau merupakan dosen di Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, tempat tanggal lahir Trenggalek 27 Agustus 1973. Pendidikan S1 Universitas Jember, S2 dan S3 di Universitas Gadjah Mada. Organisasi profesi yang diikutinya adalah HISKI dari 2021 hingga sekarang dan juga Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia. Next. Pengalaman riset yang pernah dilakukan, salah satunya yang terbaru ada berjudul Pengaruh Asia pada Sastra Transcendentalisme dan Gerakan Environmentalisme Amerika, kajian ekokritik pada karya Emerson dan John Muir pada tahun 2023. Selanjutnya, jurnal nasional yang pernah dipublikasi yang terbaru di tahun 2023 berjudul Transcendentalisme, Arkeologi Pengetahuan Asia dalam Pemikiran Henry David Thoreau di tahun 2023. Selanjutnya, untuk jurnal internasional yang terbaru berjudul Hegemonic Masculinity in L. James 50 Shades of Darken dari yang dipublikasikan pada tahun 2023. Selanjutnya. Baik, itu tadi adalah pemaparan CV secara singkat dari moderator kami pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya sekaligus akan membacakan CV singkat pembicara pertama dan pembicara kedua. Mungkin bisa ditampilkan pada layar.
Baik, pembicara pertama pada Ngontras 28 bernama Dr. Etna Satriati SSM Hum. Beliau merupakan dosen FISIP Universitas Trunojoyo Madura. Tempat tanggal lahir Surabaya 17 Juni 1973. Pendidikan S1 Universitas Jember, lalu S2 dan S3 di Universitas Gajah Mada. Organisasi profesi yang diikutinya salah satunya adalah Asosiasi Tradisi Lisan atau ATL yang dimulai dari 2022 hingga sekarang. Lalu Asosiasi Antropologi Indonesia Pengda Jatim, dan beliau merupakan anggota Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia HISKI Surabaya. Selanjutnya, pengalaman riset yang pernah diikuti yaitu berjudul salah satunya adalah Pondok Jamu, Model Pengelolaan Informasi Jamu Madura berbasis shelter sebagai pendukung. Selanjutnya, berjudul Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat di Pulau Madura 2019 hingga 2020. Selanjutnya ada juga berjudul Desa Rempah dalam model penguatan tradisi masyarakat menanam dan memanfaatkan tanaman obat berbasis wilayah tinggal guna mendukung wisata halal di Pulau Madura tahun 2020 hingga 2021. Selanjutnya, jurnal nasional yang pernah dipublikasi, salah satunya berjudul Pilihan Nasional Perempuan Madura dalam Pemertahanan Tradisi Minum Jamu di Kabupaten. Mohon maaf, di Kabupaten Bangkalan dan Sumeneb tahun 2019. Yang terbaru berjudul Relasi Sosial dan Kepercayaan dalam Industri Jamu Madura dalam Studi Kasus Peramu Jamu dan Pola Konsumsi Masyarakat tahun 2023. Selanjutnya, buku yang pernah dipublikasi, salah satunya berjudul Sastra Digital dan Pariwisata Kepulauan, Belajar pada Portal Lontar Madura. Dalam buku Sastra Pariwisata tahun 2020. Yang terbaru berjudul Estetika dan Filosofi Masyarakat Maritim dan dalam Motif Batik Tanjung Bumi Bangkalan Madura dalam buku Sastra Maritim tahun 2022. Selanjutnya, baik, mungkin selanjutnya adalah pembicara kedua pada pagi hari ini. CV-nya bisa ditampilkan pada layar. Pembicara kedua pada pagi hari ini bernama Bapak Ahmad Rifai, SPD MPD. Beliau merupakan dosen MKWK di Universitas Jember. Tempat tanggal lahir Bondowoso 17 Mei 1990. Pendidikan S1 di Universitas Jember dan S2 di Universitas Negeri Surabaya. Organisasi atau komunitas yang diikuti, salah satunya Komunitas Penulis Muda Situbondo, lalu Forum Aktif Menulis Bondowoso. Selanjutnya, artikel jurnal nasional yang pernah dipublikasi, salah satunya berjudul Kesantunan dalam Wacana Konfrontasi Indonesia-Malaysia di Web Forum Topics tahun 2019. Yang selanjutnya yaitu struktur formula dan ekspresi formulaik dalam tradisi Mamaca di Kabupaten Bondowoso tahun 2020. Selanjutnya, buku yang pernah dipublikasi berjudul Sepenggal Kearifan Bondowoso, Tradisi Mamaca Madura tahun 2021 dan Mitos Juk Ramakae, Folklor Lisan Penggugah Semangat Nasionalisme Masyarakat Situbondo tahun 2022. Bab buku yang pernah dipublikasi salah satunya berjudul Yang Tak Kuizinkan Hilang dalam buku Sejarah Tradisi Budaya dan Agama di Bondowoso tahun 2020. Selanjutnya, karya sastra yang pernah dipublikasi
Beliau merupakan koordinator penerbitan antologi karya sastra berjudul Kata-kata Menyulam Mimpi Mahasiswa Prodi Peternakan UNED tahun 2019. Pengalaman lain pernah menjadi pemateri dalam bedah buku Bukan Guru Kaleng-Kaleng karya Muhammad Hairul tahun 2020. Mungkin itu dari CV dari pembicara moderator sekaligus pembicara pada pagi hari ini. Baik, acara akan berlanjut pada acara inti. Sebelumnya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu moderator pada pagi hari ini, yaitu Ibu Erna. Apakah sudah ada di ruang Zoom? Ya, siap. Ya, sudah siap pastinya ya untuk memandu acara Ngontras 28 pada pagi hari ini. Baik, jika Bu Erna sudah siap, saya serahkan acara ini kepada Ibu Erna. Yang terhormat Ibu Erna, dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak, Pak Wara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu hadirin di berbagai daerah di Indonesia? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya moderator yang akan memandu acara webinar pagi hari ini. Tema kali ini adalah sisi lain budaya Madura, yakni tradisi minum jamu dan tradisi memaca. Berikutnya, marilah kita sapa dengan sangat antusias narasumber kita, ya, tentu saja expert dalam kajian budaya Madura. Yang pertama, Dr. Ekna Satriani MHum dari FISIP Universitas Trunojoyo, Madura. Selamat pagi, Mbak Ekna. Selamat pagi, Bu Erna. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, sangat jelas. Iya. Terima kasih sudah berkenan hadir dan berbagi ilmu. Terima kasih. Narasumber kedua, Bapak Ahmad Rifai, SPD MPD, dosen Universitas Jember. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu Erna. Suara saya terdengar? Ya, sangat jelas terdengar. Terima kasih. Baiklah, perlu saya sampaikan di sini bahwa tim pendukung Ngontras yang ke-28 ini adalah yang pertama, Ketua Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia Komisariat Jember, sekaligus Editor-in-Chief Jurnal Semiotika, Dr. Heru SP Saputra MHum. Dan yang kedua, Ketua Jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Ibu Indah Wahyuningsih, SSMA. Ketiga, Ketua Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Dr. Agustina Dewi Setiarini MHum. Dan yang keempat, Ketua Kelompok Riset Pertelaahan Sastra Konteks Budaya, Dr. Anda Titik Maslikatin MHum. Yang kelima, Ketua Teen and Children's Literature Research Group, Dr. Dina Diah Kusumayanti MA. Dan Ketua Kelompok Research Center for English Literature and Culture adalah saya sendiri sekaligus moderator pada acara pagi hari ini. Baiklah, kita mulai acara webinar ini dengan narasumber pertama, Dr. Ekna Satriani. Beliau seorang ahli Maduris Ethnomedicine yang mengkaji tentang pengetahuan dan praktik kesehatan serta pengobatan etnis Madura, khususnya budaya dan tradisi minum jamu.
Tapi sebelumnya, ya, Mbak Ikna, izinkan saya membacakan sebait puisi ya, mewakili masyarakat Madura ya, yang bersaksi atas khasiat jamu Madura. Jamu Madura, ciptaan orang bijak. Tiap teguk segarkan jiwa yang layu. Jamu Madura memeluk tubuh, penyembuh, ampuh. Ya, demikian puisi singkat saya mengawali presentasi tentang jamu Madura. Yang berikutnya akan disampaikan oleh narasumber Ibu Dr. Ekna Satriani dengan judul Jamu Madura sebagai Pengetahuan Lokal dan Pewarisan Tradisi Lisan. Kami persilakan Ibu Ekna. Baik, terima kasih Bu Erna atas kesempatannya, Pak Heru dan Bu Indah. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Perlu saya luruskan bahwa saya bukan ahli atau pakar, saya sedang belajar banyak di sini. Jadi mohon maaf nanti apabila ada kekurangan dan salah sebut dialeknya demikian. Jadi bagi saya harus terus banyak belajar. Demikian. Baik, sebelum memulai, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kemudian salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Sebelumnya saya izin untuk share screen dulu, nggih. Oke, baik. Baik, oke, nah, apakah sudah terlihat untuk presentasinya, PPT-nya? Mohon maaf, Bapak Ibu. Ya, sudah. Oke, baik, terima kasih. Pada hari ini kita coba berdiskusi bersama. Jadi sekali lagi saya bukan pakar, tapi saya kebetulan tertarik dan kemudian saya meneruskan ini dari rintisan dulu, riset waktu saya menjadi murid di Gajah Mada, kemudian saya lanjutkan dalam bentuk pengembangan lebih lanjut. Jadi pada hari ini akan ada semacam diskusi yang kita akan membahas jamu Madura sebagai pengetahuan lokal dan pewarisan tradisi lisan. Karena sebetulnya kalau kita teliti jamu Madura lebih lanjut, tidak sekedar hanya etnomedicine. Ya, setelah saya akhirnya mengembangkan ini dalam berbagai bentuk, jadi ternyata kita bisa meneliti jamu Madura dari sisi komunikasi, peramu dan pengguna jamu. Saya sebut sebagai pengguna, demikian, bukan peminum karena saya belum menemukan kata yang tepat. Nah, ini mungkin nanti bisa dijadikan riset untuk linguistik juga gitu ya. Saya jadi memilihnya sebagai istilahnya pengguna. Kemudian nanti juga setelah kita mempelajari tentang resep jamu itu saat ini masih dalam bentuk oral tradition, jadi diwariskan dengan tradisi lisan gitu, sehingga nanti ragamnya itu bisa banyak. Nah, ini yang juga bisa diteliti dari sisi linguistik maupun dari sisi sastra ke depannya. Ya. Jadi ada banyak peluang sebetulnya dari hanya kita meneliti dengan jamu saja, ternyata peluangnya banyak meluas kemana-mana. Ini yang sudah saya lakukan saat ini. Demikian. Ya, non sewu Ibu Ikna, tadi saya terlewat waktu pemaparan 20 menit. Oke, siap. Oke, terima kasih. Menit. Baik, saya lanjutkan di sini. Jadi untuk kenapa ketertarikan terhadap jamu ini begitu menguat pada saya? Jadi yang pertama adalah potensinya. Pada Indonesia ini potensi jamu ini kan luar biasa, baik secara alam maupun secara pasar itu kita sangat kaya sekali, dari mulai Aceh sampai ke Indonesia Timur, di Papua itu luar biasa kekayaan hayati kita. Nah, saya berbasis dari Riskesdas, yaitu ada beberapa 30.000 spesies tanaman, kemudian 9.600 yang berkhasiat obat, 300
tanaman lainnya ini diakui sebagai bahan baku obat yang sudah teruji. Kemudian berdasarkan hasil riset dari dari Kementerian Kesehatan juga di 2010 bahwa 50% responden yang menjawab riset survei tersebut mengatakan menggunakan jamu. 96% lainnya merasakan manfaatnya. Nah, selanjutnya, nah ini juga perlu saya sampaikan, ini saya berusaha menyampaikan ini di setiap kali saya presentasi tentang jamu, karena ada pengetahuan-pengetahuan terkait dengan jamu ini yang kadang-kadang belum tersampaikan pada pengguna jamu. Yang pertama bahwa jamu ini jenisnya saat sampai detik ini masih digolongkan pada obat tradisional. Yang dalam obat tradisional ini bahan ramuan maupun campurannya ini dikatakan masih diwariskan secara turun-temurun dalam pemerolehannya, penggunaannya juga. Nah, ini digunakan sebagai pengobatan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi, antara wilayah yang satu dengan yang lainnya, obat tradisional ini berbeda-beda cara penerapannya. Bahkan mereka diikuti dengan ritual tertentu sesuai dengan pengetahuan lokal masyarakat di mana masing-masing jamu ini digunakan. Kemudian jamu sebagai bagian dari obat tradisional, selain ada pengobatan lain dalam obat tradisional. Seluruh daerah di Indonesia ini memiliki jamu yang berbasis bahan baku yang ada di sekitar lingkungan mereka. Jadi bahan jamu pada suatu masyarakat itu pasti bahannya tidak ada di luar daerahnya, dan dia akan mengambil dari sekitarnya untuk bahan jamu, sehingga kita tidak bisa mengeneralisir bahan jamu itu dari Aceh sampai Papua, karena setiap masyarakat memiliki kekhasannya dan berbasis dari bahan baku sekitarnya. Kemudian, nah ini juga sebagai pengetahuan agar kita juga belajar untuk memahami tentang ingredients di dalam kemasan jamu. Jadi dalam obat tradisional itu ada 3 penggolongan. Jadi yang pertama itu di kode yang gambar daun dengan batangnya ini kategorinya kalau dalam Kementerian Kesehatan ini adalah kategori jamu, yakni obat tradisional yang digunakan secara turun-temurun, namun belum diuji secara medis, ya, baru dijadikan sebagai patokan pengetahuan lokal dan digunakan oleh masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat, namun belum melalui uji medis. Kemudian yang kedua, jadi Bapak Ibu nanti kalau mau minum jamu, tolong dicek di setiap labelnya, pasti ada 3 kode ini. Dan ini semacam ada standarisasi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini harapan saya semua bisa belajar terkait dengan simbol. Kemudian yang kedua adalah obat tradisional standar kedua yang lebih tinggi adalah obat herbal berstandar, yakni obat tradisional dengan kode seperti ini itu adalah obat tradisional yang sudah dibuktikan mutu, keamanan, manfaatnya secara ilmiah dengan bahan baku yang memenuhi standar. Nah, di sini ini sudah diuji di labnya Kementerian Kesehatan dan kemudian sudah memenuhi standar ilmiahnya, dan juga bahan bakunya ini kalau dalam standar Kementerian Kesehatan, bahan baku jamu adalah maksimal hanya memiliki maksimal jenis dalam campurannya, tidak boleh lebih dari 5 jenis. Sedangkan dalam jamu yang dipercaya secara umum saat ini adalah semakin banyak bahan, semakin berkhasiat. Nah, sedangkan kalau di dunia medis adalah maksimal 5 bahan campuran. Kemudian yang paling tinggi adalah penggolongan obat tradisional ini namanya fitofarmaka. Fitofarmaka ini obat herbal berstandar yang sudah dilakukan pembuktiannya lebih tinggi lagi secara ilmiah dan diproduksi secara massal. Sudah diproduksi secara massal dan diakui oleh Kementerian Kesehatan, seperti salah satunya yang kita gunakan pada saat kita merasa masuk angin itu ya. Nah, ini kodenya seperti ini dan ini belum banyak. Ya, di Indonesia belum banyak yang diakui sebagai fitofarmaka. Jadi ada 3 kategori ini. Kemudian untuk spesifikasi dalam jamu Madura sendiri, ya, jamu ini dikonsumsi, ya, dalam proses konsumsinya bahannya itu sudah diramu dan diwariskan dengan menggunakan tradisi lisan turun-temurun. Jadi pada saat pewarisan resep jamu itu tidak dilakukan dengan menulis, tapi dengan pewarisan
biasanya dari keluarga, misalnya dari generasi yang senior kepada yang junior itu disampaikan dengan lisan dan kemudian diingat-ingat dan dipraktekkan, dan inilah yang kemudian diterapkan dalam ramuan. Kemudian saya kemukakan kembali bahwa jamu ini efeknya tidak langsung. Oleh karena itu, pemberian tradisi minum jamu itu dimulai dari sejak anak-anak, dari sejak kecil, sejak dini itu sudah diberikan karena masyarakat Madura mempercayai bahwa efeknya ini akan panjang demikian. Jadi tidak bisa instan, misalnya minum seminggu kemudian sembuh atau berharap dengan khasiat yang luar biasa hanya dalam 1 minggu, itu tidak demikian. Dalam konsepnya adalah berlangsung secara lama. Kemudian setelah diwariskan dengan tradisi turun-temurun, maka akan mendapatkan cara meramu jamu dengan benar, kemudian cara penggunaan yang benar, dan bahan baku yang dipilih juga sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dalam tradisi lisan turun-temurun tadi dalam resepnya. Sehingga jamu Madura yang dikonsumsi itu menjadi aman. Kemudian saya lanjutkan sebagai pengetahuan lokal tentang jamu Madura, bahwa di sini jamu Madura ini tidak cuma mengobati atau tidak cuma untuk sebagai bahan yang pencegahan, tapi juga dalam kondisi untuk menyehatkan badan atau baras atau beres. Di sini kondisi badan sehat secara fisik dan mental. Jadi secara fisik dan juga secara kenyamanan, sehingga terbukti dengan cara dapat beraktivitas, berkomunikasi dengan baik, makan terasa enak, tidur terasa nyenyak, sehingga kondisi kita itu full nyaman. Nah, di sini ada indikator sehat, biasanya disebut sebagai kalaras kolare tarebung manyang bares mare tedung nyaman. Nah, ini kondisi sehat bagi masyarakat Madura ketika sudah melakukan tradisi minum jamu yang tidak dalam waktu singkat, tapi sudah sejak dulu dari masa kecilnya. Kemudian kondisi sakit, jadi ketika kita merasa sakit dan memerlukan jamu sebagai pengobatan, ini adalah kondisi tidak sehat secara fisik dan mental, badan panas, tidak enak makan, aktivitas atau komunikasi terganggu, tidur pun tidak nyenyak, sehingga hidup menjadi tidak nyaman. Nah, ini indikator sakitnya ini dikatakan bahwa atamba jemu montero baresa, ya. Kemudian dalam pepatah Madura itu pada saat penerapan tradisi minum jamu ini adalah angoan tak ngakan, tembang tak ajemu. Mending saya tidak makan daripada saya tidak minum jamu. Dan ini sudah semacam konstruksi sosial ya, dibangun sejak kecil dan sampai dewasa sampai sekarang, sehingga kalau kita tidak minum jamu itu merasa ada yang kurang dalam bagian hidup kita. Demikian. Nah, makna minum jamu ini sudah menjadi tradisi dan kebutuhan primer, karena tadi kalau dalam masyarakat kita atau secara umum kita pahami bahwa kebutuhan primer kita kan makan nih yang pertama. Nah, kalau dalam masyarakat Madura itu di atas makan masih ada lagi, yaitu minum jamu. Jadi sebelum makan ada minum jamu sehingga digunakan untuk badan ini sehat. Nah, pada saat makan itu kita merasa nyaman, dan juga pada saat kita tidak sehat atau sakit, maka kita juga tetap melakukan tradisi minum jamu. Selanjutnya izin untuk memutarkan video, Ibu moderator, apakah diizinkan untuk Ya, boleh. Silakan. untuk ya, memberikan visualisasi. Ini saya kutip dari salah satu siaran televisi. Ya, karena bisa untuk kesehatan juga kan ya. Nah, bagi kaum hawa, minum jamu itu harus rutin karena manfaatnya segudang. Contohnya perempuan Madura, mereka minum jamu tidak hanya untuk mendulang beragam manfaat, tapi juga minum jamu bagi perempuan Madura sudah jadi tradisi turun-temurun. Ya, dan pemirsa, langsung saja kita simak rahasia zaman perempuan dan juga jamu Madura. Negara Indonesia apa memang sudah bukan terjadi rahasia. Ya, perhatikan lembahnya menghadirkan ramuan jamu yang menjadi obat tiap wilayah dengan metode pembuatan yang berkaitan dengan tradisi setempat. Dan dari seluruh jamu yang ada, jamu Madura memiliki keistimewaan yang lebih. Tetapi apa yang membuatnya berbeda? Jamu Madura
Khasiatnya sudah terkenal sejak lama. Terbukti, usaha jamu di Pulau Garam ini terus eksis hingga kini. Jamu Madura milik Umi Koso yang sudah berjalan selama 3 generasi. Di rumahnya yang berada di kawasan Sumeneb Madura, ia menjajakan berbagai macam racikan jamu hasil olahannya. Memang sebelum ibu meninggal, itu dengan bapak saya tuh ditulis. Jadi jamu ini macamnya ini. Dan saya tulis. Jadi sebelum bapak ibu saya meninggal, sudah dikasih resep. Jadi jamu yang tari rapet, jamunya macamnya ini. Bagian belakang rumah disulap menjadi dapur pembuatan ramuan jamu. Bersama saudara dan tetangganya, Umi mampu memproduksi ratusan ramuan jamu setiap harinya. Untuk membuat ramuan jamu Madura, biasanya Umi meracik terlebih dahulu setiap rempah berdasarkan resep wanita nenek moyang. Setiap racikannya, ia haluskan menggunakan jasa penggilingan yang ada di pasar langganannya. Untuk mendapatkan jamu dengan kualitas terbaik, biasanya Umi akan menyaring kembali setiap jamu yang telah digilingnya di pasar. Hal ini ia lakukan untuk menghindari racikan rempah yang belum tergiling halus masuk ke dalam kemasan. Dan ramuan jamu mie kusum ini sudah mendunia. Jamunya melanglang buana ke Malaysia, Hong Kong, hingga Arab Saudi. Kebenaran ramuan jamu Madura tidak lepas dari citra perempuan Madura yang mandiri, perkasa, dan cantik, serta sehat luar dalam. Berisi jamu sebuah kewajiban. Berprinsip lebih baik tidak makan ketimbang absen minum jamu. Dewi Widayanti contohnya, perempuan asal Pamekasan Madura ini sudah terbiasa mendekat jamu saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Awalnya memang terasa pahit di lidah, namun tak membutuhkan waktu lama bagi Desi untuk terbiasa mengecap nikmatnya jamu. Apalagi Dara berusia 35 tahun ini merasakan betul manfaat si jamu Madura. Pertama ada satu badan enak gitu loh. Terus yang kedua bau badan itu loh, kan kita kadang-kadang kalau di rumah aja bau badan itu tidak ada gitu yang namanya bau badan. Terus yang ketiga itu loh, badan tidak gemuk-gemuk, panas tahap persiapan, penyiapan tempat, penyediaan sesaji, persiapan penembang, hingga berjalannya proses penembangan yang bisa berlangsung semalam suntuk, ya, hingga menjelang dini hari berakhirnya proses tradisi mamaca. Yang kedua ada proses komposisi. Tadi dijelaskan di awal bahwa dalam tradisi mamaca ada 2 peran penting yang perlu diperankan oleh penembang. Yang pertama sebagai tukang maca, yang kedua sebagai tukang teges. Nah, proses penerjemahan oleh tukang teges, ya, itulah yang disebut sebagai proses komposisi atau proses kreatif dalam menciptakan tembang berbahasa Madura. Mengapa disebut proses kreatif? Karena sesuai keterangan yang didapatkan oleh para penembang ini
atau jadi beliau murni bukan hasil berkreativitas gitu ya. Nah, proses kreativitas itu dari naskah lalu diterjemahkan menjadi bahasa Madura, itu yang saya sebut sebagai proses komposisi. Nah, yang ketiga ada konsep formula dan ekspresi formulaik. Formula diartikan oleh Lord ya, karena saya mengambil pakem teori dari Lord yang mengatakan formula ini adalah kelompok kata yang digunakan secara teratur dalam kondisi matra yang sama untuk mengungkapkan ide tertentu. Dengan kata lain, apabila diaplikasikan dalam tradisi memaca, formula dapat diartikan sebagai larik atau separuh larik yang tersusun dalam konstruksi bait yang digunakan lebih sekali dalam bentuk yang sama. Jadi formula dalam tradisi ini berbentuk kata, ungkapan-ungkapan dalam larik yang biasanya muncul secara berulang. Gitu. Nah, yang kedua ada ekspresi formulaik. Ya. Formulaik ini adalah larik atau setengah larik yang disusun dengan konsep formula, gitu ya. Jadi ada beberapa yang masuk dalam kategori formulaik dalam tradisi mamaca. Yang pertama ada proses tegesan itu sendiri. Yang kedua ada konsep persajakan berdasarkan konsep Purwakanti. Nah, yang selanjutnya ada tema tembang. Oh, ini ada di slide-slide berikutnya, Bu. Mohon maaf. Ya, Mohon. Slide berikutnya. Mohon panitia Mbak Novi menggerakkan slide. Mohon maaf masih loading. Iya. Selanjutnya lagi formula. Ya. Selanjutnya. Ya, selanjutnya lagi. Slide selanjutnya. Ya, selanjutnya sampai formula tadi. Nah, ini sampai pada formulaik ya. Formulaik itu sendiri merupakan lari atau setengah lari yang tersusun sesuai pola formula yang ada dalam tradisi mamaca, merupakan proses tegesan sendiri dan konsep Purwakanti diantaranya ada seperti guru suara, guru sastra, serta lumaksita. Slide selanjutnya. Nah, ini dia. Konsep formulaik. Yang pertama ada konsep pengulangan bunyi, ada konsep pengulangan makna. Yang sebelah kanan atas ada formula pengulangan larik identik. Dan yang keempat ada formula pengulangan pengungkapan nama tokoh, sifat, dan lain-lain. Ya, sebetulnya dalam ini sudah saya perbaiki, tapi sepertinya masih relevan ya. Contoh yang sebelah kiri atas, Malaikat Ridwan Serabu, Kantos Adebu, Kanjeng Rasul Serabu, bekal nyambi syariat ongku, syariat sebekal yangku gitu ya. Jadi ada pengulangan bunyi jadi dari rabu, adebu, rabu lagi, ongku, dan yangku. Nah, selanjutnya ada formula pengulangan makna. Maksud dari formula pengulangan makna adalah proses penerjemahan atau tegesan itu sendiri. Karena tradisi mamaca yang disampaikan melalui konsep Macapat dalam naskah berbahasa Jawa lalu disampaikan kembali menggunakan bahasa Madura dan penyampaian itu kembali yang disebut sebagai formula pengulangan makna. Yang sebelah kanan atas ada formula pengulangan lari identik. Ini yang saya temukan pada tembang pembuka mamaca. Ya, ada beberapa lari yang Wonoboyo, Pengestona, Keagui Persatuan Mamaca Wonoboyo sampai diulang sebanyak 3 kali untuk memastikan bahwa tradisi mamaca akan segera dimulai. Pada saat itu digunakan pengeras suara, jadi pengunjung atau penonton yang ada di kejauhan mendengar tembang tersebut diharapkan segera merapat seperti itu. Yang selanjutnya ada formula pengulangan pengungkapan nama tokoh, sifat, dan tempat ya. Seperti ini kasampurnaan Kanjeng Nabi Paneka, alebi nabi-nabi selambe,
Suarana merdu alebihi Nabi Daud, gentengna alebihi Nabi Yusuf, karamata alebihi Nabi Sulaiman, pangasehna alebihi Nabi Ismail, jeninga alebihi Nabi Adam, halala alebihi Nabi Ibrahim, mustajib epon alebihi Nabi Musa, sabar epon alebihi Nabi Ayub. Nah, itu yang dimaksud dengan pengulangan nama-nama tokoh, sifat yang diidentikan atau dalam tembang dijelaskan bahwa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh para nabi-nabi terdahulu tidak seberapa jika dibandingkan dengan kelebihan yang dimiliki oleh baginda Rasul. Karena dalam tradisi Mamaca ini menggunakan naskah atau teks bernama Kitab Nubuat yang menceritakan kisah Nabi Muhammad dari masih dalam kandungan hingga diangkat menjadi Rasul. Slide selanjutnya. Nah, ini dia. Konsep persajakan dalam naskah Macopat itu disebut sebagai Purwakanti. Purwakanti di dalam tembang Mamaca ada 3 jenis ya. Yang pertama ada guru suara, pengurangan bunyi vokal. Sebetulnya data yang tadi dalam konsep formula itu bisa menjadi yang ini ya, pengurangan guru suara. Kalau ini sepertinya kurang tepat, mohon maaf. Kalau di slide saya sudah saya perbarui. Selanjutnya ada guru sastra, yakni pengulangan bunyi konsonan. Ya. Ini datanya pada tembang Pangkor Lari 28 sampai 37 ada pengulangan huruf N atau nun ya kalau dalam naskah Pegon gitu ya. Jadi ada banyak sekali sampon dina keng hatipa saking pundi kang pinangkan iki lan parang karseneku ambakine ngramaning wong dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada Purwakanti Lumaksita atau Purwakanti Basa, yakni pengulangan kata atau suku kata secara beruntun yang berposisi pada akhir lari dan kemudian diulang pada awal lari berikutnya. Ini datanya. Ya toretan tretan sampai dadi kaper, lalu kaper ini diulang lagi, reng kaper telantar neng akhirat diulang di lari berikutnya. Sakarat saja abidde, ya abidde menjadi abid tak pejang wajib etingkel juga elakoni. Ini hampir 1 bait gitu ya. Terjadi pengulangan dalam kategori Purwakanti Lumaksita atau Purwakanti Basa. Selanjutnya. Selanjutnya ada tema tembang Mamaca. Kalau dalam Lord itu tema diartikan sebagai sesuatu yang dinamis dan tidak statis, berbeda dengan tembang dalam tradisi Mamaca yang mengacu pada naskah atau teks. Karena sudah ada teksnya, otomatis tema dari tembang itu tetap statis gitu ya. Yang pertama ada tembang Artate yang Artate dalam tradisi Jawa ini juga disebut sebagai Dandangkulo. Ya. Dandangkulo dalam tradisi Mamaca di Wonoboyo ada 2. Yang pertama diungkapkan atau dibacakan di awal dan ada di pertengahan. Yang kedua ada tema tembang Kasmaran. Kasmaran sendiri dalam budaya Jawa disebut sebagai Asmarodono. Ya, ini mengisahkan tentang wujud-wujud cinta seperti kedua pasang kekasih yang saling mencintai, orang tua kepada anaknya. Ini biasanya ditembangkan dalam tembang Kasmaran. Yang selanjutnya ada tembang Durma. Ini bertema keajaiban. Durma ini biasanya berupa keadaan sesuatu yang seram gitu ya. Durma dapat berupa tantangan, perjuangan hidup yang datangnya silih berganti. Lalu yang keempat ada tembang Selangit. Dalam budaya Jawa, Selangit ini juga disebut tembang Kinanti. Semoga saya tidak salah. Salangit atau Kinanti ini adalah gambaran seseorang untuk membekali hidup dengan iman dan ilmu agar seseorang ini mendapatkan pahala dan bekal di akhirat kelak gitu ya. Yang selanjutnya ada tembang Pangkur, mungkur gitu ya, artinya buntut ya. Ekor atau buntut atau pangkur ini diartikan sebagai
lambang paling belakang, tembang Pangkur, dia menggambarkan dengan kemewahan dunia fana yang penuh dengan kejebakan yang patutnya dihindari. Yang keenam, Sinom, yang menggambarkan masa muda, hampir sama dengan materi yang disampaikan Ibu Ekna tadi. Ada jamu bernama Sinom. Dalam tembang Mamaca juga ada yang namanya tembang Sinom. Sinom ini digambarkan sebagai gambaran daun muda, masa-masa emas untuk meniti cita-cita, seperti itu. Slide selanjutnya. Mohon slide selanjutnya. Nah, ini dia gambaran dari tema tembang Kasmaran, gitu ya. Yang sebelah kanan Kasmaran lari 15-18, sampun teking petunggulan Abdullah Arsasin Dekah pelet kandung Kanjeng Rasul lumamping pasar Madinah. Ini menjelaskan bahwa Abdullah sebagai ayahanda Rasulullah memberikan sedekah sebagai ungkapan kebahagiaannya yang disedekahkan di pasar Madinah. Terus yang kedua, tembang Kasmaran lari 23-29. Anapun Madinah tengki lor kulon saking Mekah lalampan setengah sasi para sahabat mikul dinar pasar prakting pasar Madinah anu mes sakwi mawabinipun. Ini menceritakan tentang kebahagiaan para sahabat ayahandanya Abdullah, ya, yang diungkapkan atau di semua kebutuhan Nabi Muhammad, dan untuk membeli kebutuhan tersebut memerlukan perjalanan dari rumah ke pasar itu setengah bulan lamanya. Itu sebagai ungkapan cinta dalam tembang Kasmaran. Yang sebelah kanan ada tema tembang Durma. Ini menggambarkan Durma tadi itu menggambarkan keajaiban. Ya. Dalam tembang ini dikisahkan dalam satu perjalanan Nabi Muhammad beserta para sahabat ini bertemu dengan macan. Macan itu melihat Nabi Muhammad dan bersujud di depan Nabi Muhammad. Itu yang dimaksud dengan keajaiban yang terjadi atau tema dalam tembang Durma. Slide selanjutnya. Nah, ini dia. Ada hubungan versi lisan dan versi tulisan, ya, dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Ada dua tradisi yang saling berhubungan, yakni versi lisan dan versi tulisan. Nah, Sambil mengingatkan Bapak, ya, waktu 5 menit lagi. Terima kasih. Sudah cukup. Bismillah. Versi tulis secara garis besar mengacu pada aturan macapat baku, mencakup guru gatra, guru bilangan, dan guru lagu. Sedangkan dalam versi lisan dan tulisan, ini ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi karena disebabkan dua faktor. Yang pertama ada faktor ketidaktahuan tukang maca terhadap aturan macapat baku, dan yang kedua ada perbedaan latar belakang bahasa antara tukang maca dengan naskah yang menjadi acuan dalam tradisi mamaca, sehingga timbul kesalahan pengucapan dalam praktik pendendangannya. Banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam praktik pendendangan mamaca karena faktor-faktor ini. Slide selanjutnya. Ini dia, hubungan versi tulis dan lisan. Yang sebelah kiri, ini guru gatra dari tembang Durma. Ya, tembang Durma ini guru gatranya adalah 7 lari, jumlah lari dalam baitnya 7 lari. Guru wilangannya, ini jumlah suku dalam lari, yang lari pertama 12A, lari kedua berjumlah 7 suku kata berakhiran guru lagu I. Yang selanjutnya yang ketiga, guru wilangan 6, guru lagunya A. Yang keempat, ini sampai ke-7. Nah, ada perbedaan-perbedaan yang terjadi. Kita lihat versi lisan, versi tulis dan versi lisan. Yang bait pertama dalam versi tulis 13A, ya, tetap ada penyimpangan ternyata dalam versi tulisnya karena berbagai faktor yang ada. Nah, ini yang sebelah kanan adalah data kenapa ada perbedaan-perbedaan antara versi tulis dan versi lisan. Ternyata ada beberapa pengucapan bahasa, beberapa kata dalam bahasa Madura yang mirip dengan pengucapan kata dalam bahasa Jawa. Seperti versi tulisnya, kulo, dalam versi lisan, dalam bahasa Madura disebut kaule, ratu,
Dalam bahasa Indonesia dan Jawa dalam versi lisan disebut rato, ya. Sampun menjadi sampon, mikul menjadi mekol, sewu menjadi sebu, ya, matur menjadi mator. Itu yang menyebabkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam tradisi Mamaca. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada fungsi tradisi Mamaca. Yang pertama, membantu pendidikan anak muda. Tentu dalam penyampaian tradisi Mamaca, dendang-dendang yang disampaikan juga menyampaikan pesan-pesan moral secara tersurat dan tersirat seperti suka membantu, tolong menolong, lalu giat berusaha, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada meningkatkan rasa solidaritas. Tentu dalam setiap pelaksanaan tradisi ini akan ditandai dengan berkumpulnya masyarakat dalam satu titik. Nah, berkumpulnya itu diharapkan meningkatkan rasa solidaritas masyarakat kolektifnya. Nah, yang ketiga dan keempat, sanksi dan kritik sosial. Tentu dalam tembang yang disampaikan, khususnya tembang yang mengandung ajaran agama, bisa dipastikan di situ ada sebab akibat, sanksi-sanksi yang ditembangkan dalam tembang. Lalu ada berbagai kritik yang disampaikan oleh penembang. Tujuannya agar masyarakat yang memiliki perilaku menyimpang menjadi berperilaku baik. Yang kelima, sebagai bentuk hiburan rakyat. Ya, jelas dengan adanya tradisi Mamaca, ya, tradisi Mamaca berfungsi sebagai hiburan, bisa menghilangkan kesusahan sejenak gitu ya. Dan yang keenam, sebagai alat pengesahan kebudayaan. Selanjutnya. Nah, tantangan pelestarian, ya, pewarisan berkaitan dengan ketersediaan ahli Mamaca. Ahli Mamaca ini identik dengan kaum tua gitu ya. Jarang sekali ahli Mamaca yang berumur 30 ke bawah. Pasti rata-rata 50, 60 bahkan lebih. Nah, ketersediaan Mamaca ini adalah urgensi saat ini khususnya di Bondowoso. Banyak sekali ahli Mamaca yang sudah meninggal dan tidak terwaris pada anak turunnya. Nah, yang kedua, peran pemerintah setempat. Jelas diperlukan uluran tangan bagi pemerintah dari pemerintah setempat, seperti pengadaan paguyuban kebudayaan yang menurut saya mampu memantik kehadiran ahli Mamaca yang ada di pelosok-pelosok desa, kemudian bergabung dalam forum tertentu, mungkin juga bisa dibuatkan agenda berkaitan dengan pelestarian tradisi Mamaca. Selanjutnya ada peran komunitas. Di Bondowoso sendiri ada komunitas yang bertempat di daerah Prajekan, saya lupa namanya, itu mengakomodasi beberapa tradisi-tradisi klasik, salah satunya seperti tradisi Mamaca. Ahli Mamacanya terdata di situ. Kalau misalkan ada pengunjung yang berminat untuk mengadakan tradisi Mamaca, bisa menghubungi pemilik komunitas tersebut. Nah, selanjutnya ada peran milenial. Peran milenial tentu diharapkan ada hadir dalam pelestarian Mamaca. Kaum milenial ini ibaratkan sebagai kaum yang memiliki daya imajinasi, kreativitas yang tinggi, ya, jadi diharapkan mereka mampu mengemas tradisi Mamaca sesuai dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya, ini data ahli Mamaca yang saya ambil fotonya sekitar tahun 2015 sepertinya ya. Nah, yang paling atas Pak Sudirman pada saat itu berusia 90 tahun, Pak Talimu berusia 64 tahun, dan Kefathor berusia 68 tahun. Nah, ketiga ahli Mamaca ini saat ini sudah meninggal seluruhnya. Yang Pak Sudirman meninggal tahun 2019, Pak Talimu dan Pak Ahyat setahun sebelumnya, sekitar tahun 2018. Di antara tiga ahli Mamaca ini, ya saya tanya, anak turunnya, cucu-cucunya tidak ada yang mau mewarisi keahlian nembang macopat itu karena berbagai alasan seperti kuno, ketinggalan zaman, keterbatasan dalam membacakan naskah, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan tradisi Mamaca ini tetap seperti ini, tidak ada penerusnya, bukan tidak mungkin
pada tahun-tahun berikutnya, 10 tahun kemudian, Mamaca akan benar-benar hilang dari peredaran. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Menarik sekali. Ternyata Mamaca tidak hanya hiburan, tapi syarat dengan nilai-nilai kearifan, sehingga sebagai media pendidikan, media kritik sosial yang halus lewat sastra, dan juga bentuk solidaritas. Ya, kita tahu Mamaca menjadi pemersatu masyarakat di generasi yang sama atau antar generasi. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita menginjak ke sesi tanya jawab dan diskusi. Kami persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin langsung dengan raising hand, membuka mikrofonnya, ataupun menulis di chat. Kami Mohon persilakan. maaf, Bu Erna, mohon maaf, ada beberapa pertanyaan sudah ada di chat, mungkin bisa dijawab dulu yang di chat. Setelah itu mungkin bisa untuk yang lainnya. Ngapunten, Bu Erna. Baik, siap. Di chat tampak Bapak dari Pamekasan, orang Madura benar. Pertanyaan untuk Bu Ekna. Ibu, ya, Ibu Ekna mengatakan tradisi minum jamu merupakan tradisi masyarakat. Bila tanya, dengan cara bagaimana, Ibu? Langsung dijawab, Bu Erna, atau bagaimana? Ya, saya menggerakkan kursor ini, agak pelan. Terus menurut Ibu, penelitian Ibu dilakukan di Bangkalan dan Sumber. Bagaimana di kabupaten lain Madura? Seperti Pamekasan. Iya. Dan di luar dari, mohon maaf ini saya menggerakkan kursor, kesulitan. Hanya di Kabupaten Bangkalan dan Sumeneb, bagaimana dengan Kabupaten Pamekasan dan Sampang? Atau masyarakat Madura di luar 4 kabupaten tersebut? Mungkin ini masyarakat Madura yang berimigrasi di sepanjang pantai Jawa, atau yang menjadi kaum diaspora di tempat lain, ya, di wilayah baru. Kami persilahkan Bu Ekna. Iya, baik. Terima kasih kesempatannya, Bu Erna. Terima kasih juga atas pertanyaannya pada Bapak Muhammad Tauhid dari Pamekasan. Begini perlu saya sampaikan bahwa memang riset awal saya adalah di Kabupaten Bangkalan dan Sumeneb, karena saya mengacu dari klasifikasi yang sudah pernah disampaikan, klasifikasi masyarakat Madura yang pernah disampaikan pada teorinya Hugdeyong, bahwa ada pembagian masyarakat Madura wilayah Madura Barat dan wilayah Madura Timur. Karena kalau saya meneliti 4 kabupaten secara keseluruhan tidak bisa dalam waktu yang singkat, karena saya menggunakan kualitatif deskriptif dan etnografi metodenya. Oleh karena itu, untuk wilayah Madura Barat adalah Bangkalan dan Sampang, sedangkan untuk wilayah Madura Timur adalah Pamekasan dan Sumeneb. Oleh karena itu saya ambil salah satunya, kemudian keterwakilan itu saya jadikan sebagai acuan, dan kemudian saat ini saya sedang mengembangkan riset juga di Kabupaten Pamekasan. Risetnya belum selesai, baru saat ini sedang proses analisis. Kemarin sudah kita ambil salah satu ini ya, semacam perwakilannya di Pamekasan, kebetulan di wilayah kota, di satu kecamatan Teja, dan memang ini juga sama gitu ya. Oleh karena itu proses
tradisi minum jamu ini tidak hanya serta-merta singkat, tapi memang dimulai dari konstruksi sosial, dimulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Demikian, jadi karena dengan menggunakan etnografi, maka saya harus mendalam, tidak bisa mengeneralkan, karena metode riset saya bukan survei gitu. Nah, kemudian saya juga sudah pernah sampaikan tadi di slide bahwa tradisi minum jamu ini tidak sekedar tradisi yang ada di Kepulauan Madura, karena banyak masyarakat Madura yang kemudian melakukan proses migrasi, dan tradisi ini akan selalu dibawa kemana-mana karena tadi sudah merupakan bagian dari kehidupan dan keseharian. Oleh karena itu, bahwa kemanapun masyarakat Madura akan melakukan migrasi, sehingga saat ini ya tradisi minum jamu ini menjadi bagian dari tradisi nasional Indonesia karena juga dibawa bersama migrasinya. Demikian Bu Erna. Untuk pertanyaan Pak Muhammad Tauhid, kalau boleh di atasnya ada Bu Erna, sekalian saya jawab ya, ada pertanyaan di atasnya terkait jamu juga. Mohon maaf. Langsung lanjut. Ya, dari Bu Utami Upkris ya. Jadi Bu Utami menanyakan tentang jamu majun atau jamu coro yang ada di Semarang dan dijajakan oleh wanita Madura. Jadi kalau berdasarkan namanya jamu majun itu memang pernah ada dalam salah satu bagian data nama jamu dari hasil penelitian saya. Kemudian di sini ditanyakan apakah ini dari Madura. Nah, kalau berdasarkan nama jamunya iya. Kemudian kalau misalnya penjualnya memang kalau sudah ada riset terkait penjual jamunya di Semarang, boleh dikembangkan karena saya belum melebarkan hasil meneliti secara migrasinya gitu ya. Tapi berdasarkan sekilas dari data-data sekunder bahwa apabila bermigrasi maka masyarakat yang bermigrasi ini akan membawa tradisinya. Demikian, seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Rifai. Jadi proses migrasi ini membawa tradisinya. Selanjutnya, ngapunten Bu Erna, apa semuanya atau bagaimana ini? Karena banyak kayaknya ya. Oh, boleh juga. Boleh Dari, juga, monggo. iya, ini dulu nggih, dari inbox dulu ya Bu Kami Erna. share screen. Ya. Lebih jelas. Terima kasih, Mbak Novi. Kemudian ada lagi sebentar. Nah ini sudah, terus kemudian Bisa saya ada bacakan? dari Mas Ari kayaknya, Bapak atau Mas ini ya. Nah, Arila dari Bima yang menyatakan bahwa kalau di Bima itu minum jamu adalah keharusan. Kemudian ada pembagian fungsi berdasarkan pengkonsumsinya. Mungkin berdasarkan jenis kelamin atau gendernya. Nah, adalah dengan keilmuan kita bisa dikaji melalui pendekatan keilmuan sastra. Sebenarnya banyak ya terkait keilmuan sastra. Tadi sudah disampaikan siapa Mas Rifai, pemateri kedua, bahwa dalam tembang sinom itu juga bisa untuk kajian terkait dengan keilmuan sastra. Nanti apabila ada terkait dengan karya-karya sastra novel, kemudian puisi dan juga tembang dan lainnya yang memuat tentang jamu atau memuat tentang cerita jamu, nah ini bisa dikaji di sana. Kemudian misalnya nanti ada film-film indie atau film-film pendek atau film nasional dan sebagainya. Nah, saya kira ini bisa. Jadi mungkin ke depan saya sih berharap demikian ya, ada semacam kolaborasi antara ilmu sosial kita tidak dalam satu ilmu kita saja dan menanyakan kedalamannya, tapi saat ini kan dituntut untuk kolaborasi dengan berbagai ilmu. Saya juga sedang mengusahakan ingin berkolaborasi dengan peneliti dari bidang farmasi dan biologi serta kimia gitu ya, karena dengan kita kolaborasi semakin luas dengan berbagai ilmu itu akan menunjukkan bahwa riset kita ini memiliki keluasan cara pandang. Demikian. Jadi ke depan mungkin ada perluasan dalam riset-riset sastra. Kemudian mohon selanjutnya mohon yang ada di layar iya. ini, Mbak
Nah, Oke, dari ini. Ya, ini sudah. oke. Oh, ada lagi yang YouTube ini ya. Yang YouTube ada Yang lagi tadi ya. Sebelumnya Bu, ngapunten. ya, mohon Mbak Niki menunjukkan layar sebelumnya. Oke, tadi ada. Saya juga coba lihat dari Ya, info karena yang kesulitan nomor kalau 3 ngomong ini sambil ya. jawab di info. Jadi Ya, terkait era sekarang terkait era digital, digital. Nah, ya. sekarang apakah ada YouTuber Madura yang memuat konten khusus tentang tradisi minum jamu? Misalnya tutorial Oh, banyak ini ya. Kalau terkait dengan YouTuber itu banyak sekali. Saya belum merambah meneliti ke sana, jadi saya belum bisa memberikan namanya. Tapi kalau sekilas kita perhatikan, itu banyak sekali. Jadi ini bisa juga sebagai riset jamu digital gitu ya. Kemudian saya kemarin pernah nulis juga tentang jamu digital. Memang tidak spesifik terkait dengan jamu Madura, tapi proses bagaimana pewarisan jamu itu sekarang sudah ditulis di digital. Jadi silakan saja, ada websitenya yang dibuat di bawah naungan Kementerian Kesehatan, yakni namanya jamudigital.com. Di sana juga sudah terpampang banyak ya. Jadi tidak cuma jamu Madura, tapi ada banyak jamu. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu acuan nantinya untuk riset sastra dari era digital. Oke, selanjutnya Ya, Gus. Malah kita bisa mengglobalkan tradisi minum jamu ya. Jadi benar itu Bu. dunia. Iya. Baiklah, masih ada pertanyaan. Ya. Ini kayaknya pertanyaan berikutnya. Iya, dari Prof Neta ini. Dari Prof Neta. Prof Neta, kakak kelas saya ini. Jadi di sini sebelum dari mohon maaf agak lupa tadi namanya siapa. Ini kesempatan mendapat info dokter, ada larangan untuk minum jamu bersamaan dengan minum obat medis. Apakah ini menjadi pertimbangan? Oh ya, sangat menjadi pertimbangan bagi masyarakat Madura. Makna dari meminum jamu bersamaan dengan obat medis itu tidak dalam waktu yang bersamaan ya, maksud saya. Jadi masyarakat tuh paham kok bahwa harus ada jeda, harus ada waktu yang berbeda pada saat meminum jamu bersamaan ketika dia ikhtiar berobat secara medis. Jadi tidak mereka juga paham bahwa dalam hari tertentu minum jamu itu juga nggak sembarangan. Ada ritual khusus, ada ketentuan waktu khusus yang harus diminum, jadi tidak sembarangan bersama langsung. Kemudian ini konteksnya juga melanggar dari medis. Jadi masyarakat sudah paham karena ini sudah menjadi pengetahuan lokal dan umum. Jadi mereka sudah tidak akan melanggar itu. Demikian untuk pertanyaan pertama. Terus yang kedua terkait dengan siklus kehidupan dari lahir sampai kematian sama. Jadi dari tradisi minum jamu di Madura juga ini akan berkaitan dari mulai lahir, karena kewajiban minum jamu itu dimulai pada saat anak-anak, kemudian pada saat remaja, pada saat pernikahan, menjelang pernikahan, kemudian waktu setelah menikah, kehamilan, dan kemudian sampai menjadi lanjut usia, itu ada tahapannya. Ya. Selanjutnya baik ya Ibu Ekna, sangat selanjutnya antusias memang kita ada lagi sepertinya. Kita berganti dulu ke pertanyaan untuk Bapak Rifai. Bu Erna, ada satu lagi, saya nanti punya utang ini sama Prof Yulen. Satu aja. Terima kasih Mbak Ekna, terima kasih banyak. Ya, ada bagaimana pandangan generasi muda terhadap budaya minum jamu? Apakah ada pergeseran? Saya kira dalam sistem masyarakat itu, kalau dalam konteks sosiologi itu selalu ada perubahan sosial. Jadi kalau saya bilang tidak ada pergeseran itu tidak mungkin. Tapi ada satu hal yang mengikatkan sehingga pergeseran itu tidak kemudian menghilangkan tradisi, yakni sanksi sosial. Jadi ini tidak saya masukkan tadi karena ini bagian dari riset saya selanjutnya, bahwa dalam penggunaan tradisi itu ada sanksi sosial. Yang pertama, jadi mohon maaf, ketika ada ikatan sanksi sosial itu, misalnya apabila ada yang tidak minum jamu, maka selalu akan dipersalahkan. Jadi misalnya pada saat remaja, apabila ada yang sakit-sakitan, maka
eh, orang tua atau masyarakat keluarga yang lain itu akan menyalahkan karena dianggap tidak serius atau tidak rutin minum jamu. Kemudian pada saat pernikahan, ngapunten, apabila sampai ada perceraian dan sebagainya, itu juga selalu dikaitkan dengan minum jamu. Kemudian pada saat ibu hamil atau ibu melahirkan, menyusui, pada saat anaknya sakit, itu juga masyarakat dan keluarga akan mempertanyakan, kenapa ibu dan bapaknya tidak minum jamu sesuai dengan saran keluarga. Dan itu akan menjadi ikatan di dalam sanksi sosial itu yang membuat masyarakat akhirnya tidak mau meninggalkan tradisi tersebut karena ikatannya itu akan menjadi tadi pembicaraan dan kemudian menjadi sanksi bahwa yang salah adalah orang yang tidak minum jamu itu. Itu sanksi ini yang saya temukan di hasil riset saya. Demikian Bu Yulenta, jadi tidak perlu dikenalkan lebih lanjut, tapi ada ikatan sanksi sosial seperti dalam Indonesia kan ada ikatan Pancasila. Baik, terima kasih Mbak Ekna, terima kasih. Sama-sama Prof Yulenta. Ya, baik, terima kasih Bu Erna. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, luar biasa. Berikutnya pertanyaan untuk Bapak Rifai, mohon Mbak Novia menayangkan. Oh, ya. Dari Ibu HR Utami, mohon penjelasan Bapak Rifai, apakah mamaca itu seperti halnya macapatan, ya, mocopotan, moco kalau di Jawa ya. Kalau di Bali disebut mabasan. Kira-kira dari wawasan Bapak, apa perbedaan dengan mabasan di Bali atau mocopatan di Jawa atau di etnis lain begitu? Persilakan. Terima kasih Bu Erna. Sependek pengetahuan saya, antara mamaca dan macapat ini sama, yakni menggunakan acuan naskah macopat dalam proses pendandangannya, pelaksanaan tradisinya. Yang membedakan hanya karakteristiknya saja. Dalam tradisi mamaca itu ada dua bahasa yang melebur jadi satu dalam tradisi tersebut, yakni Jawa dan Madura. Sedangkan sepengetahuan saya kalau misalkan macopatan itu murni menggunakan bahasa Jawa, kalau misalkan dari tradisi Jawa. Selanjutnya untuk Bu Eli Kristina Hutubesi. Ya, Bu Eli Kristiana Hutubesi. Kristina. Apakah sebagai pembaca dan penembang mamaca ini ada kriteria tertentu? Tentu. Tersebut yang membacakan, yang menembangkan, punya kualifikasi tertentu. Naskah macopat, tidak semua orang bisa membaca naskah macopat. Bahkan untuk orang-orang di tempat tinggal saya, para ustadz yang lulusan pondok bertahun-tahun, yang sudah hatam Al-Quran, bahkan dalam kategori hafiz Quran, para beliau ini belum tentu bisa membaca naskah macapat. Mungkin karena karakteristik penulisannya yang berbeda. Nah, dalam pewarisannya, dalam tradisi mamaca di Bondowoso ini ada pewarisan formal dan non formal. Yang formal adalah dengan cara mengangkat murid, ya, baik dalam silsilah keluarganya atau dari orang lain yang memiliki minat untuk menjadi penembang mamaca. Ya, mereka diajarkan untuk bagaimana cara membacakan naskah tersebut, lalu gimana cara mendendangkan naskah macapat tersebut. Sedangkan kalau yang non formal itu biasanya ditemukan dalam prosesi tradisinya, seperti penonton yang memiliki minat untuk mempelajari naskah macapat biasanya matur kepada penembang bahwa dia ingin belajar mamaca. Biasanya seperti itu. Begitu, Erna. Oke. Apakah kesalahan itu mempengaruhi makna? Iya. Atau untuk kesalahan fungsi, itu sendiri, biasanya para penembang macopat ini sudah memiliki jam terbang yang tinggi gitu ya. Jadi para beliau ini hanya menghafalkan formula-formulanya saja untuk
proses penyampaian melalui bahasa yang berbeda ini tidak terlalu mempengaruhi makna pergeseran makna itu sendiri. Misal seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seperti pulau menjadi kule, seperti itu. Oke, baik Bapak. Berikutnya ada yang mengacungkan tangannya, Bapak Amin Tohari. Kami persilakan langsung bertanya. Membuka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Rifai. Ya, dari Surabaya, Sidoarjo hendak bertanya kepada Bu Ekna terkait dengan sisi lain jualan jamu yang saya tanyakan ialah dari sisi filsafatnya. Adakah filosofi jualan jamu gendong yang ada di Jawa ini? Katakanlah misalkan dari jumlah botol yang ada di jualan jamu di Jawa Tengah itu memiliki filosofi. Filosofinya itu kalau misalkan jumlahnya adalah ganjil, maka orang tersebut bla 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 bla. Apakah ada seperti itu di perbandingan share komparatif hasil penelitian Ibu, barangkali ada atau bagaimana? Terus kemudian kalau jamu di Surabaya, maka jumlah botolnya genap. Jumlah botolnya yang ada di jualan jamu di Madura ada yang genap, ada yang ganjil. Itu ada filosofinya enggak? Ini yang menjadikan pertanyaan saya, Ibu Erna. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung pada Bu Ekna. Ada simbol apa di balik jumlah dagangan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya Pak, kalau di Madura berdasarkan hasil riset saya itu tidak menggunakan jumlah-jumlah, namun yang diperhitungkan adalah jumlah bahan yang diracik. Jadi berdasarkan pengetahuan lokal yang berbasis hasil riset saya, itu jumlah semakin banyak bahan sesuai dengan tujuan untuk pengobatan atau untuk pencegahan itu dan semakin kental jamu tersebut itu semakin berkhasiat. Jadi tidak seperti hasil risetnya Bapak tadi ada hitungan ganjil genap begitu ya, tidak. Namun lebih pada titik tekannya pada bahannya dan pada kekentalannya, dan kemudian juga tata cara pada saat meminumnya. Seperti halnya pada saat meminum jamu untuk harus misalnya dia dengan berdiri karena tidak boleh dengan duduk, kemudian juga menghadap ke arah kiblat ya, kemudian juga dalam kondisi tidak sedang haid. Nah, aturan-aturan ini yang lebih ditekankan dibandingkan dengan tadi jumlah ganjil genap tidak, namun lebih pada tata cara peminuman dan tata cara peramuannya. Demikian Bapak, terima kasih. Matur suwun, jawabannya Bekna, cekto molo-molo, terima kasih, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya masih ada yang raising hand. Ada dari Bapak Hidayat. Oh, monggo. Bapak Hidayat dari UTM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Warisi April Hidayat, termasuk juga mahasiswa Bu Ekna. Salam hormat. Namun pertanyaan saya kali ini mengacu pada Bapak Rifai. Nah, dari penjelasan tadi sempat saya tangkap, ternyata kaitan antara memacah ataupun kalau dalam bahasa Madura di Madura, di daerah saya sendiri, karena saya orang Sumeneb asli, itu seringkali memang disebut sebagai macapat. Gitu. Jadi melihat dari fenomena yang terjadi saat ini, saya rasa memang adanya dekadensi minat anak muda, generasi muda terhadap memacah ini. Nah, dari hal itu, bila kita melihat keadaan yang saya rasakan juga, apakah hal tersebut dapat mewakili bahwasanya minat generasi saat ini itu minim terhadap sastra? Yang kedua, mungkin saran kepada Bapak Rifai
terkait dengan bagaimana seharusnya anak muda seperti saya ini agar supaya bisa melestarikan budaya yang ada di daerah kita, karena memang budaya itu harus kita lestarikan kan sejatinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilahkan langsung Bapak Ridwan. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Betul, berkaitan dengan minat anak muda terhadap karya sastra klasik pada masa sekarang memprihatinkan. Bahwa atau Gen Z bilang bahwa Macopat ini sudah kuno, ketinggalan, dan tidak kompeten atau tidak berkorelasi dengan kehidupan saat ini. Khusus untuk tidak berkorelasi dengan kehidupan saat ini, saya tidak setuju gitu ya, karena ada berbagai nilai-nilai positif yang terkait dalam, jika didengarkan dengan seksama itu akan memiliki pengaruh yang baik untuk generasi muda zaman sekarang. Nah, berkaitan gimana sih caranya generasi zaman now dalam melestarikan sastra klasik? Tentu dengan menggunakan daya kreativitas dan imajinasi anak zaman sekarang. Misal, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara baik Alwi, ya, apakah Mamaca bisa dilestarikan oleh masyarakat di era modernisasi ini? Jika iya, daerah mana yang bisa masih melestarikan? Jika tidak, kenapa sebabnya? Terima kasih. Ya, naskah Macapat yang ditembangkan dalam tradisi Mamaca ini biasanya tujuannya sakral gitu ya. Jadi tidak semua orang memiliki minat untuk hadir dalam pertunjukan seni Mamaca ini. Ini berbeda dengan terobosan yang dilakukan oleh masyarakat Banyuwangi. Kalau saya tidak salah mengingat ya, ada Macapatan Sindujaya. Itu dalam pagelarannya hampir sama dengan pagelaran seni wayang kulit, menggunakan latar panggung yang megah, lalu diselingi dengan tari-tarian pada saat jeda atau rehat. Nah, menurut saya itu yang merupakan tuntutan masyarakat zaman sekarang. Kalau misalkan Macapat dilaksanakan pure tradisional, tentu bisa dibilang dan tidak salah kalau masyarakat berkata itu membosankan. Tapi kalau misalkan dihadirkan dengan ragam kesenian lain, ini tentu akan sangat menarik. Seperti kesenian tari ya, pada zaman sekarang kesenian tari itu kan bisa dibawakan oleh penari-penari muda, energik, cantik, jelita, berbeda dengan tradisi Mamaca. Tradisi Mamaca ini identik dengan penembang-penembang dalam usia tua yang tidak bisa digantikan oleh penembang muda dan jelita gitu ya. Oleh sebab itu, kolaborasi antara berbagai kesenian diperlukan untuk melestarikan tradisi Mamaca ini. Begitu Bu Erna. Baik, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi di daerah mana yang masih merawat tradisi Mamaca ini, Bapak? Di era modernisasi kini. Ini pertanyaan dari Mbak Baik Alwi. Gimana, Bu? Tradisi Ya, Mamaca ini masih daerah Banyuwangi, marak di daerah Sindujaya. mana? Oh, Sudah saya jelaskan. kira-kira apa yang menyebabkan dia masih hidup, Dia menggunakan latar pagelaran seni yang bagus, mewah gitu Bu, seperti pagelaran seni-seni seperti wayang kulit itu kan menarik gitu ya, dikemas secara menarik. Kalau yang tradisi Mamaca yang Bondowoso ini murni ya lesehan, latar di bawah gitu, tidak menggunakan latar panggung, sehingga memang kalau misalkan dalam segi pertunjukan kurang menarik dibandingkan yang diperbarui seperti yang ada di Banyuwangi tersebut. Gitu Bu ya. Menyesuaikan target audiensnya, ini biasanya siapa ya, Bapak? Mamaca ini masyarakat kolektif, masyarakat sekitar Bu. Segala pada umur segmen yang bagaimana, yang mayoritas menyukai pertunjukan ini. Kalau di Banyuwangi kan masih survive ya,
itu bisa memenuhi harapan segmen pasar audiensnya tersebut. Itu segmen apa? Kurang tahu. Oke. Jadi kalau di Bondowoso sudah Ya, mulai mengalami start. tantangan. Ya, Oke. Ya, menurut Bapak bagaimana cara menyesuaikan dengan socio-cultural konteks kini agar bisa survive selain dengan modifikasi inovasi ke pertunjukan lain yang lebih disukai oleh masyarakat misalnya. tentu hal Adakah ini diperlukan uluran tangan dari pemerintah. Pemerintah perlu mencatat gitu ya ketersediaan ahli mamaca yang ada di Bondowoso ini karena seniman sendiri ini sepertinya tidak memiliki semangat untuk mengembangkan hal itu karena beliau ini berkata penembang ini identik dengan kemiskinan. Mungkin karena kesejahteraan yang tidak diperhatikan, adanya seniman-seniman ini membuat para seniman itu sendiri akhirnya pesimis. Ya, ya, ya. Baik. Pertanyaan berikutnya untuk Ibu Ekna ini dari Mas Tauhid. Bagaimana relasi tradisi mamaca dengan sastra gitu atau bidang bahasa, kajian sastra atau kajian linguistik itu bagaimana? Apakah banyak karya-karya teks sastra yang menggambarkan budaya minum jamu dan apakah itu di era modern ini karya-karya dengan gambaran tradisi itu masih karya sastra menggambarkan tradisi itu juga masih kuat diceritakan di dalamnya ya. Minum jamu tradisi itu masih kuat tergambar di karya-karya modern kini dan bagaimana respon pembaca sastra kini jika membaca dengan isi tradisi minum jamu, apakah mereka celebrate atau tidak disukai atau bagaimana kira-kira Bu Ekna? Iya, terima kasih Bu Erna. Terkait dengan karya sastra dan sebagainya, sekali lagi saya tegaskan riset saya adalah antropologis. Karena sejak S2 dan S3 saya sudah lintas jalur ke antropologi. Kemudian kalau saya coba flashback kembali dengan karya sastra, sebetulnya kalau saat ini kan luas ya. Jadi kita bisa riset dari misalnya tadi dengan film YouTube, kemudian film indie, kemudian juga dengan tadi sebetulnya kalau kita ingin kaitkan dengan mamaca tadi saya sempat berkonsentrasi mendengarkan Pak Ahmad Rifai, salah satunya adalah sinom tadi ya Pak Ahmad Rifai. Nah, tembang sinom itu kan juga bisa untuk dikaji dari sisi karya sastranya, demikian terkait dengan tradisi minum jamu. Jadi sekali lagi mungkin ke depan bisa dikembangkan gitu ya, tidak kita terkotak dengan cerpen, novel, drama gitu ya, puisi, tapi kita mungkin lebih luas lagi meta sastranya itu bisa dengan karya YouTube, TikTok misalnya. Anak-anak sekarang kan lebih mengarah ke sana. Kemudian juga lebih lagi kepada film indie dan sebagainya. Saya kira ini banyak dan yang pernah saya lihat sekarang jika dikaitkan dengan karya sastra digital ya, misalnya tentang penulisan-penulisan di blog-blog anak-anak muda, itu sering mereka kalau kita cek itu mereka juga mengkisahkan itu dikaitkan dengan berbagai tradisi. Kalau yang sering saya ikuti kalau untuk memuat tentang tradisi berkait dengan masyarakat Madura itu ada portalnya namanya Lontar Madura. Nah, di situ banyak apabila kita mau meneliti dari sisi sastra tapi di era di website atau di dunia digital lontarmadura.com sebagai salah satu tempat untuk riset gitu. Jadi mungkin itu bisa dikembangkan gitu ya. Kita nggak terkotak lagi dengan karya sastra yang seperti zaman saya kuliah dulu gitu. Mohon maaf ini. Ya, terima kasih Bu Erna. Ya, terima kasih
Ini sebelum kita tutup, tertinggal satu pertanyaan. Bagaimana kita mengetahui jamu yang mengandung rempah alami dan yang mengandung bahan kimia ya? Dari Mbak Lady Nurlel. Iya. Eh, ini sudah ada di ingredient. Jadi begini, kalau memang kita ingin tahu detailnya, kalau dalam kemasan jamu itu kan ada ingredientnya yang bisa kita baca. Terus kodenya tadi yang sudah saya sampaikan di slide presentasi tadi, ya ada ingredientnya. Nah, di situ ingredient ini menjadi acuan kita apakah dia bahan herbal. Sedangkan kalau dia dibungkus biasa, tidak ada label dan tidak ada spesifikasi tempatnya, maka bisa ditanyakan pada peramunya. Dan kita kalau peramu alami itu dia tidak akan membuat jamu di belakang pengguna jamu. Jadi dia akan buatkan jamu pada saat pengguna jamu itu memesan jamu dan meminumnya. Jadi di situ kita bisa lihat langsung. Karena sekali lagi saya tegaskan, tolong jangan dikonfrontasi antara pengetahuan lokal dengan dunia medis. Karena ini jelas berbeda. Kalau pengetahuan lokal berbasis pengetahuan lokal masyarakat yang dipercaya, diyakini, dan didasarkan pada pengalaman. Sedangkan kalau dunia medis itu sudah harus ada pembuktian ilmiahnya. Memang seringkali bertentangan, tergantung bagaimana kita melihat dari cara pandangnya. Demikian Bu Erna. Terima kasih. Baik. Ternyata jam 12 tapi masih antusias. Dua penanya, ya mungkin ditutup oleh dua beliau tersebut. Kami undang Ibu Indah Wahyuningsih untuk menyalakan mikrofon. Terima kasih Bu Erna. Iya. Mohon izin pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Ahmad Rifai. Bapak sangat menarik sekali apa yang disampaikan tentang Mamaca ini. Kalau saya simak tadi, fungsi tradisi Mamaca ini luar biasa bagus. Antara lain membantu pendidikan anak, meningkatkan rasa solidaritas, memberikan sanksi sosial sebagai sarana sosial, sebagai bentuk hiburan, dan juga sebagai alat pengesahan kebudayaan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, seingat saya sayup-sayup mendengar Mamaca ini dulu ketika masih kecil tuh biasanya di malam hari begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah karena ini memiliki fungsi yang sebetulnya luar biasa dan perlu disampaikan pada waktu yang tepat tentunya. Apakah benar bahwa Mamaca ini hanya disampaikan di malam hari begitu? Karena itu yang saya alami ketika saya KKN juga di Bondowoso dulu, itu juga sayup-sayup terdengar Mamaca ini begitu. Lalu kalau hanya disampaikan di malam hari, bagaimana mungkin fungsi yang sedemikian bagus ini itu sampai begitu? Oleh karenanya mungkin keprihatinan kita bahwa tradisi Mamaca ini lambat laun menjadi hilang. Nah, mungkin apakah itu menjadi salah satu penyebab? Dan apakah Bapak juga sempat melakukan riset di Pulau Mada sendiri? Bagaimana perkembangan Mamaca sampai saat ini atau di era ini? Terima kasih Pak Ahmad Rifai. Assalamualaikum. Terima kasih langsung Bapak. Terima kasih Bu Indah Wahyuningsih. Untuk riset tradisi Mamaca di Pulau Madura, maaf masih belum. Terakhir riset saya di Bondowoso, saya bukukan dan alhamdulillah sudah diakuisisi oleh penerbit BRIN yang pada saat itu masih LIPI. Betul. Mamaca ini identik dengan malam hari penyampaiannya. Saya sempat mewawancarai narasumber, kenapa sih Pak kok malam hari gitu ya? Kenapa kok nggak siang, pagi atau sore bahkan sekalipun? Oleh narasumber ini dijelaskan mendengarkan Mamaca itu tidak harus datang ke lokasi, Mas. Maksudnya seperti apa, Pak? Kalau misalkan tambah malam tambah semakin malam penyampaiannya, melalui kesunyian itu justru tembang Mamaca ini akan nyampe kepada pendengar. Seperti itu. Pelestarian sepertinya memang perlu dikaji ulang untuk minat anak muda. Sepertinya kalau terlalu suntuk dan diselenggarakan satu malam suntuk, ini kalau misalkan menghabiskan satu kitab penuh, ya mulai dari setelah Isya menjelang subuh gitu ya. Dan saya rasa ini kurang menarik untuk anak muda. Tapi kalau misalkan tujuannya untuk pelestarian, saya rasa
bisalah diselenggarakan pagi, siang maupun sore menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Menurut saya seperti itu, Bu Indah. Oke, bagus. Terima kasih, memang harus adaptif. Ya. Untuk survive harus adaptif dengan pergerakan bahan zaman. Ya. Oke, matur nuwun. Ini tutup dengan raising hand dari Ibu Tri. Kami persilakan Ibu atau Bapak. Iya, terima kasih Bu Erna. Maaf saya tidak bisa share kamera. Ada dua hal yang memang saya mau sampaikan. Tadi memang benar kalau Mamaca ini mungkin lebih banyak familiar di Bondowoso. Kemudian kalau di Madura masih ada Pak, kemarin sebelum Corona masih ada istilahnya mungkin justru dia dibuat seperti pengajian besar gitu ya. Tradisinya kalau mungkin di sana lebih familiar dengan nama kejungan. Tadi Bapak juga sudah menyebut. Jadi itu memang dia tidak tampil sendiri membaca Mamaca, tapi dia memang ada kolaborasi dimasukkan pada kesenian lain. Kebetulan yang di situ adalah seni pertunjukan. Kebetulan lagi seni pertunjukannya berkolaborasi dengan seni tari. Ada juga dia juga masuk dalam satu komponen pertunjukan yaitu tari topeng, itu juga ada karena memang beberapa kadangkala si pemilik atau orang yang punya hajat itu memang memesan ada beberapa hal-hal yang sekiranya sakral dan salah satunya adalah melalui Mamaca dan kejungan. Terima kasih, nanti bukunya masih ada ya Pak ya. Saya sangat tertarik karena setahu saya referensi Mamaca ini hanya dua. Yang terbaru itu adalah dari Pak Rifai. Yang satu lagi itu sangat susah saya dapatkan karena memang saya memang butuh itu untuk studi saya. Gitu. Dan semoga nanti ada tulisan lain lagi ya Pak ya tentang Mamaca. Amin, amin, amin. Iya. Yang kedua untuk Bu Ekna masalah jamu itu memang benar perlu kolaborasi dengan khususnya dalam bidang ekonomi Bu Ekna, karena kapan hari itu saya juga melakukan penelitian kecil di Sumeneb dengan jamu tradisionalnya. Saya minum dalam beberapa periode, kemudian teman saya coba yang jamu yang untuk orang persiapan mau menikah, kemudian melahirkan, itu memang benar-benar bagus. Karena lengkap Bu ya, karena komponennya mungkin ada sekitar 14 atau 20 begitu ya, itu sangat bagus. Sedangkan saya sendiri adalah untuk kesehatan, saya minum, dan juga untuk, ini mungkin karena pesertanya adalah orang dewasa, adalah untuk hubungan suami istri. Dan itu memang bagus, karena kalau saya sendiri, karena saya memang penelitian, jadi saya memang harus mencoba merasakan tidak hanya sekali, dua kali, jadi memang harus perlu beberapa kali dan itu memang bagus. Memang kalau yang penelitian tentang dunia medis, UNER banyak sekali. Nah ini yang di luar sisi medis itu masih sangat bisa digali. Dan itu memang jadi kontribusi besar Bu untuk Sumeneb, karena kalau dibandingkan dengan merek-merek jamu yang sudah maju, itu tidak ada apa-apanya. Dan itu bisa membantu teman-teman di daerah seperti Sumeneb dan Bengkala. Terima kasih. Baik. Ya, baik, terima kasih banyak atas komentar dan tambahan-tambahan wawasan luar biasa. Memang ini ya, kita bisa merenung, jadi di tengah ancaman kecenderungan homogenisasi budaya ya di era internet dan tren budaya yang mengglobal, maka keberlanjutan tradisi lokal seperti tradisi minum jamu di Madura ini atau tradisi Mamaca ini harus dipertahankan untuk memperkaya keberagaman budaya di dunia, karena minum jamu dan Mamaca ini mengandung nilai-nilai kearifan ya yang luar biasa, luhur ya. Jadi alih-alih ditelan modern global ya, internet harusnya justru bisa membuat jamu Madura dan tradisi Mamaca meluas dan dikenal ya. Audiensnya malah mengglobal begitu. Saya tutup acara ini
Terima kasih banyak kepada pemateri yang luar biasa, Bapak Rifai dan Ibu Ekna. Ya, saya kembalikan ke pemarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Erna. Terima kasih Ibu Erna telah memandu acara dengan baik. Banyak informasi penting yang dihadirkan dalam diskusi hari ini. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbolis kepada para pembicara dalam Ngontras 28 hari ini. Yang terhormat Bapak Edi Haryadi SSS MSI, dipersilahkan. Baik, Fatmawati, terima kasih untuk para pembicara. Pada kesempatan ini saya mewakili Ketua HISKI Jember untuk memberikan sertifikat atas kepada Dr. Etna Satriati M.Hum. Mohon diterima secara simbolis, Bu. Terima kasih. Menika dari kami para panitia HISKI Komisariat Jember. Terima kasih. Kemudian, sami-sami. Kemudian berikutnya belum nampak masih. Untuk Pak Ahmad Rifai, panitia tolong ditampilkan. Nah ya, ini sudah. Untuk Pak Ahmad Rifai SPD MPD, kami berikan sertifikat sebagai penghargaan kami atas keikutsertaan Anda di dalam menjadi pembicara di dalam webinar Ngontras ke-28 ini. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Etna dan Pak Ahmad Rifai. Terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para pembicara Dr. Ekna Satria M.Hum dari FISIP Universitas Trunojoyo Madura dan Bapak Ahmad Rifai SPD MPD dari Universitas Jember serta moderator Ibu Erna Cahyawati SSM.Hum yang telah memberikan diskusi yang sangat menarik. Banyak hal baru yang disampaikan dalam diskusi hari ini. Atas nama kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, Bapak dan Ibu, dan seluruh pihak yang menyiarkan acara. Mohon maaf atas kekurangan dalam acara ini. Sampai jumpa pada Ngontras selanjutnya. Matahari menyala di siang hari. Minum es teh sudah gelas. Terima kasih untuk para pemateri yang telah berdiskusi dengan hangat. Ke warung beli lalapan. Jalan kaki bersama teman. Jika rindu mulai tak tertahankan, tunggulah saya di Ngontras 29. Salam sehat dan teruslah berkreasi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ekna, Mas Rifai. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih. Terima kasih. Pak Edi, Bu Indah. Sami-sami. Terima kasih sudah diberi kesempatan reuni. Sama-sama Mbak Ena. Mas Rifai, terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Mas Rifai, Mbak Ina. Sepot gula merah. Main ke sini ke Kalah Jember. lopotnya on Sampora. Bu. Terima kasih, Insya Allah Bu Erna, Bu Indah main ke Jember. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Kita akan bertemu pada Ngontras berikutnya. Matur nuwun. Salam Depan sehat. ya, Pak. Terima kasih Bu Indah juga. Izin live Bapak Bu Ibu. Erna juga. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Izin undur diri dari Pak Supriyantoko, matur nuwun Bapak. Sami-sami Pak. Sama-sama. Bu Izin Erna, undur Pak diri. Agus. Mbak Yeri, matur nuwun semuanya. Tutup teman-teman.